Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Berkah dalam. Sudah panjang kan upacaranya? 1 jam lagi wiwit homili, ya toh? Tetapi seperti saya katakan, memang hari ini kita tidak sedang menunggu apapun kecuali mengalami syukur dan sukacita, merasakan kata demi kata, pujian demi pujian, firman demi firman, dan kita meresapkan dan merasakannya dalam hati, sehingga tumbuhlah kebanggaan, kemongkokan, sukacita yang meluap dari dalam diri kita, karena kok Gusti Allah ki tresnani sakmono kuwi. Amin. Amin. Malam Paskah, firman, dan firman yang lengkap itu terdiri dari 9 bacaan. Banyak sekali, kita hanya mengambilnya 5 bacaan, ya kan? Dari mana saja mari kita lihat. Dari kitab Kejadian yang dinyanyikan menjadi lebih panjang. Nyanyinya bagus, terima kasih ya. Hebat loh kita, dan solisnya tadi hebat banget loh ya. Garjo. Hebat dong. Terus kemudian dari bacaan Kejadian itu menceritakan penciptaan yang semua sudah direncanakan dan dijadikan oleh Tuhan. Kemudian kitab Keluaran diceritakan tentang keluaran bangsa Israel dari penindasan di Mesir. Mereka kan dulu bangsa budak di negeri seberang Mesir. Kemudian oleh kepemimpinan Musa mereka dibebaskan, dan mereka mengalami itu sebagai tangan Tuhan yang berkarya dalam kehidupan mereka. Maka peristiwa keluaran dari Mesir bagi umat Israel sampai hari ini, orang-orang Yahudi merayakan itu adalah peristiwa penyelamatan. Paskah mereka adalah Paskah merayakan pembebasan Allah, tangan kanan Tuhan. Karya Tuhan hendak puji. Ini kok satu ra ono ya lagu ya. Ilangi. Mbah, sing bener iki kabeh bener mbok menawa. Ning tak kira ku ya apik lho, ya kan? Bar pembebasan Mesir lalu nyanyinya tangan Tuhan, karya Tuhan hendak puji, karya yang tak terlupakan. Ono ra kamu? Ono juga. Ada juga loh ya. Memang kita merayakan penyelamatan Tuhan. Kemudian sesudah dibebaskan dari Mesir, mereka berjalan dan bersiarah dalam hidup di tanah Kanaan, di tanah terjanji. Allah terus menolong lewat nabi-nabinya, maka dikutiplah kitab Nabi Yesaya. Seringkali juga ditambahkan kitab Nabi Yeremia yang menceritakan bahwa sedemikian apapun keadaan kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah menolong, Allah memelihara, Allah merengkuh. Amin. Seperti itu. Kemudian walaupun hidup kita itu sudah ditolong dan dibantu oleh Allah, dipertobatkan, dan kita amin 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 haleluya, ning tetep wae uripe sagelme dhewe, lali meneh, dosa meneh. Apa yang kemudian terjadi? Akhirnya Tuhan tidak rela kalau umatnya itu ngono-ngono terus. Gusti ora mentolo, Gusti ora tega, sehingga kemudian diutuslah putra tunggalnya untuk menjadi manusia, dan dikorbankanlah dirinya di kayu salib menjadi tebusan bagi dosa dan kesalahan umat manusia. Nek awake dhewe arep nebus ning pegadaian, ya golek utang liya meneh men barange ora ilang. Artinya betapa susahnya untuk memiliki tebusan bagi barang yang kita gadekan. Lah iki sing digadheke iki uripe mergo nindakake dosa. Apa yang kemudian terjadi? Allah tidak rela sehingga putranya yang tunggal itu jadi tebusan, jadi duit, jadi barang, jadi ijol kanggo dosa aku panjenengan kabeh. Apa ora elok? Elok banget Gusti Allah ning. Ya tepuk tangan bagi Tuhan.
lagi panas ini loh. Lihat. Nah, ya. Sekarang saya ajak Anda untuk berdiri. Kita sukacita. Bernyanyi bagi Tuhan. Nyanyi ini gampang. Mau haleluya, haleluya. Anda tahu artinya haleluya? Apa artinya haleluya? Haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan. Mau ngono kuwi tok. Angkat tinggi. Sukacita dari hati. Karena haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikanlah haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikanlah haleluya, haleluya. Lebih cepat. Nyanyikanlah haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikanlah haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyikanlah haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan, haleluya. Silakan duduk. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak merencanakan homili yang sangat berisi, tetapi saya ingin mengajak Anda untuk memang hari ini adalah hari sukacita, hari syukur, hari di mana hari-hari ini saya dan Anda mudah-mudahan melongo, kami tenggengen gitu loh. Saya dulu sudah mengatakan itu juga di sini. Kok tekan sakmono ki Gusti Allah ritesno marang aku gitu kan. Kok Tuhan itu cintanya padaku kok segitunya sih? Aku ki sapa toh? Saben-saben setiap kali saya bertanya pada diri sendiri, aku orang yang tidak layak untuk dicintai sedemikian besar sampai sehabis-habisnya, sampai mengorbankan hidupnya. Sopo aku? Saudari-saudara, kalau kita akan mengulur renungan ini, mungkin Anda bisa merenungkan peristiwa-peristiwa di mana secara konkret aku pancen suatu saat kami tenggelam lan melungu nek aku ngelingi suatu peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupku masing-masing. Ingatlah itu. Dan bagaimana Allah di sana nyata bekerja untuk menyelamatkan aku. Amin. Amin. Saya tidak akan bertanya lebih lanjut, tetapi apakah di antara ada yang mengalami peristiwa peristiwa mengelongo, peristiwa kami tenggengen karena Gusti Allah sing makarya ana ing sugeng panjenengan. Ana apa ora ya angkat tangan sing rumangsa aku duwe rasa cerita ora tak takoki meneh. Mung aku pengen ngerti apa ya ana. Tewas aku mumpluk khotbah jebule rung tau ana sing ngalami peristiwa Allah yang sangat mencintai Anda. Yuk 1 2 3 siapa yang merasa Allah? Oke. Oh banyak ya? Banyak. Mudah-mudahan yang belum bukan karena tangannya sakit, ya kan? Neng pancen urung dan sesuk akan mengalami nyamin. Menukui. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya hanya ingin mengatakan 2 hal yang singkat yang tadi sudah diceritakan dalam firman. Iman kekristenan, iman Katolik kuwi ngalami Gusti Allah sing kaya ngopo to? Dulu orang Yahudi mengalami Gusti Allah sing menciptakan, kemudian mengawasi dengan hukum-hukumnya, dan kita melakukan hukum dengan takut. Taat tetapi takut kalau dihukum oleh Allah. Sehingga orang-orang Yahudi itu sangat taat dengan hukum sampai sedetil-detilnya. Itu tidak keliru. Tetapi kalau ketika kita melakukan hidup beragama, kemudian kehilangan rohnya, lari agamane piye kuwi Gusti Allah? Relasine karo Gusti Allah. Bareng aku saya jero agama, aku saya gampang nesu lan tersinggung. Loh, kualik mestinya orang ngono. Roh iman, roh Allah itu berkarya dalam setiap diri orang beriman. Bareng aku saya mendalami agamaku, aku iso nilai nek kae kleru, nek iki bener. Loh, kok jadi hakim malahan? Jadi kaya wong Farisi.
Kamangka Gusti Allah padahal Allah yang kita imani itu Allah yang welas asih, Allah yang tresno, Allah sing ngelus-elus sirahku, Allah sing nuntun, Allah sing memaafkan, Allah sing memeluk, Allah yang memelihara. Dan itu diceritakan dalam seluruh karya keselamatan Tuhan. Dan itu tadi kita dengar dalam seluruh teks cerita tentang sejarah keselamatan dari kitab Kejadian sampai Tuhan Yesus yang bangkit. Sekali lagi cerita tentang Kejadian, Keluaran, pemeliharaan Allah melalui para nabi, dan akhirnya memuncak pada Tuhan yang mengirimkan anaknya sendiri sebagai korban untuk hidup kita masing-masing. Luar biasa saudari-saudara. Dan inilah puncak, inilah yang malam hari ini kita rayakan sebagai Paskah. Tuhan yang melawat, Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Jadi setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan adalah orang yang sungguh diselamatkan oleh Allah. Hari ini dalam kehidupan sehari-hari maupun di akhirat nanti. Nanti kita akan membawi janji baptis kita. Dan kita akan menerima percikan air baptis. Tanda kesegaran lagi kesanggupan kita untuk terus bersyukur dan merayakan kehidupan bersama Allah yang memelihara. Amin. Ini poin pertama. Poin kedua, wong sing seneng, wong sing gembira, orang yang bersukacita dan dipenuhi oleh kebaikan Allah, terus merasakan kebaikan Allah dalam hidup, pasti wong sing gampang atur panuwun marang Gusti Allah. Pasti orang yang endengan matur nuwun Gusti, wah kok luar biasa toh panjenengan ki. Terus pasti kemudian membentuk diri secara otomatis menjadi pribadi-pribadi yang hidupnya itu ceria dan sukacita. Ya ana lorone, ya ana kuciwane, ya ana konflik, ya ana babak sing natoni, ning kuwi ora sebanding karo katresnan dalam Gusti lumantar Gusti Yesus. Nek mau ngomong ke bab eleke diri po eleke wong liya, oh kuwi akeh banget ra ono rampunge. Nggih, terus nggih. Tetapi itu tidak menghalangi saya dan Anda untuk terus merayakan kehidupan karena Allah begitu mencintai saya dalam suka duka, dalam jatuh bangun, dalam dosa dan keterbatasan saya menanggapi Tuhan yang sangat baik itu. Itulah Paskah, saudari-saudari. Sisanya, selebihnya adalah syukur itu pasti mewujud dalam gerakan hati, entah untuk sesama, entah untuk kemuliaan Tuhan. Otomatis nek Gusti Allah ki becike kaya mengkono gedene, ya aku mesti kesetrum dadi wong sing becik, penuh atur panuwun marang Gusti Allah, marang titah dalem pada segala ciptaan. Maka kebangkitan Kristus itu bukan hanya labuhan lelabuhe Gusti Allah kanggo urip aku panjenengan kabeh, tetapi untuk semua umat manusia. Dan kita yang terus menghidupi iman kepada Allah melalui Tuhan Yesus itu adalah yang menyadari dan pengen penuh atur panuwun tanpa memuji Allah lumantar Gusti Yesus Kristus. Tetapi kawilujengan, tetapi keselamatan itu dianugerahkan untuk setiap pribadi. Itulah kenapa terakhir perutusan setiap pribadi yang menyadari dan mengalami Allah yang sedemikian baik menebus kita adalah martaake. Gitu? Cerita aweh kesaksian, memberi kesaksian tentang Allah yang begitu baik. Ketika hidup kita memang baik, memang berkualitas, memang entengan, memang rengkuh, memang sumadulur, memang penuh sukacita. Dan banyak kesaksian orang menjadi beriman, menjadi penderek dalam Gusti karena kebaikan-kebaikan yang terus kita tularkan. Ayo kita wujudkan, wujudnya akeh banget, aku ra iso monto-monto. Pokoknya malam ini kita bersyukur, teruslah kami tenggengen gumun lan terpesona oleh Allah yang menyelamatkan kita. Dan ini nanti kita akan merayakan janji pembaptisan dan kita mahkotai dengan Ekaristi Kudus. Amin.